Dugaan pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi kembali mencuat di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Kali ini terjadi di Desa Padang Gelai, Kecamatan Pasmah, Air Keruh. Kios pupuk subsidi milik seseorang bernama Harahap diduga kuat menjual pupuk bersubsidi secara bebas dan melanggar aturan pemerintah. Lebih memprihatinkan lagi, praktik ini diduga dibekingi oleh oknum pejabat Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan. Temuan di lapangan oleh tim media pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025, menunjukkan bahwa pupuk bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok tani resmi, justru dijual bebas kepada petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani dan tidak memiliki rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. Harga jual pun sangat jauh di atas ketentuan resmi. Pupuk jenis Ponska dijual dengan harga Rp180.000 per karung. Padahal harga eceran tertinggi atau HET hanya Rp115.000. Sementara itu, pupuk jenis urea dijual seharga Rp170.000. Padahal HET-nya hanya Rp112.500. Bahkan ditemukan penjualan hingga Rp200.000 per karung kepada petani non-anggota kelompok tani. Praktik ini jelas melukai rasa keadilan dan sangat merugikan petani kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat subsidi dari negara. Padahal, menurut aturan yang berlaku, pupuk subsidi hanya boleh dibeli oleh petani yang tergabung dalam kelompok tani resmi dan terdaftar dalam sistem RDKK. Penyalurannya pun harus melalui kios pupuk resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Pelanggaran terhadap ketentuan harga eceran tertinggi dan penjualan bebas pupuk subsidi merupakan tindak pidana serius. Pelaku dapat dikenakan sanksi berat, mulai dari denda besar, pencabutan izin usaha, hingga ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Menanggapi maraknya praktik mafia pupuk bersubsidi, Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanitiar Burhanuddin, menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak tegas. Ia telah memerintahkan seluruh jajaran kejaksaan untuk meningkatkan pengawasan distribusi pupuk subsidi, serta melakukan operasi intelijen untuk mengusut tuntas mata rantai distribusi ilegal yang merugikan negara dan rakyat kecil. Jaksa Agung juga menegaskan bahwa pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi kelompok tani resmi yang tercatat dalam sistem elektronik RDKK, serta digunakan oleh petani penggarap yang sah. Penyelewengan seperti yang dilakukan oleh kios pupuk milik Harahap di Desa Padang Gelai harus dihentikan, dan para pelakunya harus diproses hukum tanpa pandang bulu. Tim Liputan News Bidik TV melaporkan dari Empat Lawang, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa Pak? Pak Peri. Warga desa mana Pak? Desa Muara Sindang. Kita petani Pak ya? Petani. Untuk pupuk kita beli di mana Pak? Kadang-kadang di tempat Arhab, kadang-kadang tempat Ahad. Untuk di Pak Harahap berapa Pak harganya? Pak Arhab sama 170 untuk urea. Untuk Ponska? Untuk Ponska 180. Untuk 180. Itu tanpa kelompok tani tidak Kalau kamu? RDKK. Apa RDKK? Jadi itu bebas itu Pak dijual. Menurut Bapak harga itu ketinggian atau gimana Pak? Ya kalau kami petani mau tinggi mau rendah, Asal asal ada pupuk aja iya. Pak. Tapi kita tidak tergabung di kelompok tani Pak ya? Ya. Nah, terus selain itu apa keluhannya Pak? Ya kalau bisa direndahkan lagi Pak pupuknya Pak. Kata tadi biasa Pak. Ya, kan kami petani apalagi harga-harga beras tinggi sekarang keluar, tapi kan untuk kebutuhan semua tinggi, racun tinggi. Iya. Ya, Jadi minta dikurangi Pak harganya. Ini desa apa nih Pak tadi? Desa Muara Sindang. Muara Sindang Pak. Balik ke Pak Harahap belinya Iya. sama Pak siapa tadi? Pak Ashab. Mau bebas itu juga Bebas. bisa juga. Ya terima kasih Pak, itu saja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini lahan kita Pak ya. Jadi Bapak beli tadi ke Pak Harahap Pak ya. Dengan harga 170 apa 180? Itu yang urea Pak ya. Itu tanpa RDKK. tanpa Tanpa kelompok tani. iya. Jadi Mandiri itu Pak. demi membutuh ini kebutuhan pupuk harga tinggi nggak apa-apa Pak. Apa-apa.
Yang penting Iya. asal ada pupuk dulu. Ini menurut Bapak kemahalan tuh Pak ya? Ya. Kita direndahkan sedikit. Iya, ini kan apalagi presiden kita kan mencanangkan tuh itu ketahanan pangan tuh Pak. Kalau sekarang itu kan nggak ada pupuk, apakah lama susah sekarang apa bang saja Iya. mau tanam apa palawija segala macam ya. Kan nggak ada pupuk. Iya. Ya itu aja mungkin Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 250 dimasak Mas. dua kali itu sampai Oh bertahap ya. Jadi 8 sakan sekitar. Assalamualaikum Pak, dengan Pak siapa Pak? Oh, kita anggota kelompok tani bukan Pak? Bukan. Pernah beli pupuk di mana aja Pak? Pernah sekali itu 400 itu. Pak Arhab berapa harganya Pak? Harganya itu biasanya 200-an. 200-an. Untuk jenis apa, merek apa Pak? Hah? Ponska apa? Oh iya. Urea. Itu tidak terdaftar di kelompok tani kita Pak. Kenapa nggak ikut di situ? Itu kadang-kadang kita Hmm. belum gitu. Oh. Selain di Pak Harahap, di mana aja Pak? Kemana pun menemani teman aku balik di Oh, ya. nemani teman pernah di Kebon Jati Pak ya? Tempat Pak Hasan. Iya. Situ harganya berapa? Sama nggak? Kayak aku lihat tahun itu ada ya 8 Oh. hampir. Siapa itu yang beli, kawan Pak? Eh? Yang beli itu? Ya, to itu. Tuh. Desa? Hah? Desa sini Pak? Iya, di sini. Padang Alai. Iya. Padang Gelai Pak ya? Oh. Itu terakhir kapan Bapak nemani Pak Toh? Udah lama. Ada 2-3 bulan yang lalu. Sekitar Lebih lah 3 bulan ya. Oh itu Pak, harga 180 Pak ya? Di Pak Hasan ya? Iya. Itu menurut petani itu kemahalan atau enggak Pak? Harga gitu Pak? Ya, kalau aku mahal lah itu. Iya. Itu harganya semestinya Pak 115.000 tuh Pak untuk Ponska. Iya. Yang penting untung gitu. Ya, itu untuk petani keberatan Pak ya harga itu. Iya. Kita tidak terdaftar, situ harganya lebih tinggi ya. Iya. 200-an di Pak Arhab ya. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum